sedikit banyak begitu Mas Eros mengusulkan itu tuh, sebagai vokalis Sheila on 7 kan saya tahu kapasitasnya dia lah, saya tahu dia bisa seperti apa, kemampuannya dia seperti apa saya tahu. Cuman emang ya saya nggak bisa mikir saya sebagai vokalis Sheila on 7 aja gitu. Saya juga harus mikir saya sebagai aku aja gitu. Saya memang dan alhamdulillah konsepnya kan featuring, bukan kalau duet kayaknya keberatan ya. Kalau duet itu kayaknya beban moralnya lebih berat. Jadi emang featuring ini buat cari pengalamannya dia masih oke. Jadi saya akhirnya menegakan hati saya untuk mengiyakan itu. Bahkan tadi nyanyi lagu ini juga penuh emosi sepertinya. Ya pastilah, pasti campur aduk. Ya dari liriknya aja juga kayak gitu kan. Liriknya jelas relevannya sama keluarga, terus caranya dia dirilis juga istilahnya kita melewati momen-momen yang seperti itu kan, kayak sejenak kayak recall aja saya, kayak recall kayaknya nggak mungkin nih hari ini saya nih bisa lagi. Pas kalau dari segi profesional sendiri seperti apa nih? Apalagi Aisyah kan Iya. dibayar gitu ya. Segi profesional. Oh ya kalau sekarang udah mulai ada anggarannya dari bos saya gitu. Jadi awal-awal ya bapaknya yang bayar. Sadar gimana Mas? Ya sepanjang pokoknya bandnya yang ikut dalam kaitan ini aja, dia bisa menambah pengalaman dia senang juga, dia bisa membagi waktunya juga ya. Let's go. Juga pas lagi Sheila on 7 dari kemarin orang-orang jadi salah fokusnya sama Aisyah, malah Mas Dutar kayak disuruh Mas minggir Mas, itu gimana Mas? Ya nggak apa-apa ya sebenarnya mau ya kalau nggak boleh nggak usah manggung, nggak gitu kan, nggak saya itu udah konsekuensinya kan. Ya saya pun bilang ke dia gitu. Kalau ya kamu berani menerima tantangan ini, kamu berani mau coba explore, kamu dikasih kesempatan, ya berarti kan pasti akan ada konsekuensi lain kan yang mengikuti itu, ya kamu harus siap saya bilang. Ya yang paling gampang ya nanti kalau orang udah mulai nanti notice kamu lah apa segala macam kan pasti sedikit banyak kesehariannya dia kan nanti akan ada yang berubah kan kalau orang udah mulai tahu dia gitu. Gak usah dia nyanyi, orang tahu dia anaknya duta aja, istilahnya itu kan udah tantangannya nggak gampang kan buat dia. Jadi nggak mudah lah jadi anaknya Eros, jadi anaknya Adam, jadi anaknya duta itu nggak gampang gitu. Jadi ada label itu pun sekalipun dia mau berdiri sendiri pun kan somehow namanya pandangan orang kan nggak bisa di kotak-kotakin kan, terserah orang mau ngomong apa, mau dia punya kemampuan apa, mau dia punya kemampuan apa, sampai kapanpun kan orang kan dia anaknya duta, dia anaknya Adam, dia anaknya Eros, ya itu yang akan dibawa oleh dia terus gitu. Jadi ya dia emang harus kuat itu gitu. Jadi ya kalau saya begitu dia menerima tantangan itu ya saya cuma bisa bahasanya nyangoni aja gitu, membekali dia. Nah responnya dia sejauh mana sih Mas dengan tadi seperti yang responnya dia seperti apa dengan mungkin popularitasnya seperti sekarang ini? Ya tadinya takut-takut tapi pengen gitu. Maksudnya kan ya dia senang nyanyi kan, karena dia senang nyanyi. Gimana sih anak seumur segitu gitu yang dia nggak pernah nyangka dapat kesempatan itu, tapi dapat kesempatan sebenarnya dia takut, dia nggak mau, tapi pengen juga gitu rasanya gimana sih gitu, maksudnya ini nyanyi nih, rekaman nih, walaupun waktu kecil dia udah pernah ngisi albumnya Sheila on 7 ya. Dulu bapaknya mulainya juga ngurus. Iya, segituan. Iya maksudnya mulai yang di panggung-panggung yang serius. Ya, oke. Waktu sudah habis ya. Teman-teman media, thank you so much. Ya, selama kita masih dikasih sehat dan kalian masih mau dengerin. Oke.